saya Olin Anita Putri dari kelas 10 TJKT 2, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek kerja yang akan saya pilih setelah lulus sekolah. Nah, jadi prospek kerja yang akan saya pilih adalah sebagai web developer. Nah, sekarang apa sih web developer? Jadi, web developer adalah seseorang yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan sebuah situs web serta memastikan performanya stabil dan baik. Seseorang yang bertugas mengembangkan website ini biasanya adalah seseorang programmer yang tahu cara membuat situs dari nol, menulis kode apabila dibutuhkan, dan memastikan apa yang dibutuhkan pengguna di dalam situs dapat dilakukan. Secara umum, posisi ini bertanggung jawab untuk menulis kode dan membuatnya menjadi sebuah instruksi agar sebuah situs berjalan lancar. Menurut Career Explorer, ada 3 pekerjaan utama di posisi ini, antara lain seperti memasukkan kode yang dijalankan di situs web dan menentukan apa yang akan dilihat pengguna. Yang kedua, memastikan kode agar setiap perintah pengguna terjadi dan menjaga basis data. Nah, sekarang aku bakalan jelasin tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan web developer ke kalian semua. Jadi, web developer bertanggung jawab untuk membangun dan memberikan pengalaman terbaik pada pengunjung sebuah situs. Mereka mengatur pembuatan tata letak halaman, gaya dari isi di dalam situs, dan juga interaktif. Sedangkan deskripsi pekerjaannya itu antara lain seperti berikut. Yang pertama, membuat situs. Secara umum, tugas utama web developer adalah membangun situs melalui satu atau lebih bahasa pemrograman. Secara khusus, tugas mereka disesuaikan dengan masing-masing peran seperti frontend, backend, atau database. Frontend umumnya mengerjakan tampilan antarmuka dan menggunakan HTML dan CSS. Lalu backend mengerjakan tampilan belakang layar agar lebih efisien dan menggunakan PHP atau Python. Sementara itu, database bertanggung jawab untuk membuat dan mengimplementasikan data. Yang kedua, membuat rencana pembuatan situs. Rencana pembuatan situs dibangun untuk mengetahui apa saja instruksi yang ada di dalamnya. Hal ini juga digunakan untuk menimbang bobot setiap halaman di dalam sebuah instruksi agar tidak ada permasalahan nantinya. Rencana yang sudah dibuat akan diserahkan kepada seluruh orang dalam tim. Pembagian tugas akan dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Selain kemampuan, biasanya waktu pengerjaan menjadi hal lain yang dipertimbangkan. Yang ketiga, melakukan pengetasan situs. Apabila situs sudah diluncurkan, bukan berarti tugas berakhir. Meski secara umum dikerjakan oleh tim quality assurance, tapi tes situs juga kerap dilakukan oleh orang-orang di posisi ini. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada masalah saat situs digunakan. Di beberapa perusahaan, pengecekan dilakukan secara rutin dan dilakukan oleh orang banyak agar masalah dapat cepat selesai. Yang keempat, membuat dan mengetes API. Antarmuka pemrograman aplikasi API adalah protokol komunikasi antara berbagai bagian yang dimaksudkan untuk menyederhanakan implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. API biasanya digunakan sebagai perpustakaan dari sebuah situs yang dibangun. Setelah dibuat, API akan langsung didokumentasikan. Hal ini dikarenakan API sangat penting untuk pengembangan dan pemeliharaan situs. Yang kelima, atau yang terakhir adalah membuat dan bertanggung jawab atas dokumentasi. Untuk posisi ini, dokumentasi pengerjaan adalah keharusan. Dokumentasi membantu melacak semua aspek dan meningkatkan kualitas situs. Fokus utamanya adalah pengembangan, pemeliharaan, dan juga sebagai alat transfer ilmu ke orang lain. Nah, sekarang kita ke bagian skill yang harus dimiliki seorang developer. Jadi, skill yang harus dimiliki developer antara lain sebagai berikut. 1. Hard skill. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Beberapa hard skill wajib bagi developer meliputi 1. HTML. HTML adalah bahasa pemrograman untuk membangun struktur halaman sebuah website. Yang kedua adalah CSS. Selain HTML, kamu juga harus menguasai CSS. CSS adalah bahasa pendukung HTML. Apabila HTML adalah inti membangun halaman website, CSS mengatur visualisasi website mulai dari desain layout, warna, jenis huruf, style, dan lainnya supaya website lebih estetik, tidak menonton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, JavaScript. Menguasai JavaScript akan membantu kamu merancang website yang lebih menarik, dinamis, dan interaktif. JavaScript membantu penerapan fitur yang kompleks di halaman website seperti video,
GIF, peta interaktif, dan elemen penggerak lainnya. Berbekal kemampuan ini, website akan lebih modern sehingga user experience atau UX pun meningkat. Yang keempat, testing and debugging. Kemampuan testing serta debugging kode error sangat diperlukan untuk memudahkan identifikasi masalah sekaligus menghapus bug tersebut. Kemampuan ini juga digunakan untuk memastikan seluruh kode berfungsi normal sehingga tidak mengganggu UX. Yang kelima, SEO. Tak hanya merancang website, seorang web developer juga harus menguasai SEO. Kemampuan ini berguna agar website dapat menghasilkan lalu lintas yang baik. Skill yang kedua yaitu soft skill. Soft skill merupakan kemampuan non-teknis yang diperlukan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Beberapa soft skill wajib bagi web developer meliputi 1. Adaptasi dan fleksibel. Kemampuan adaptasi dan fleksibel dapat membantu kamu menyelesaikan diri dengan perubahan dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, komunikasi. Kemampuan berkomunikasi sangat penting dalam menyampaikan ide maupun konsep teknik yang cenderung rumit, menggunakan bahasa yang bisa dipahami semua orang. Yang ketiga, problem solving. Soft skill utama web developer lainnya adalah problem solving. Kemampuan ini berguna untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah selama proses pembuatan website. Yang keempat, manajemen waktu. Kemampuan manajemen waktu yang baik dapat membantu kamu menyelesaikan pekerjaan sesuai target, termasuk ketika mendapatkan beberapa proyek dalam satu waktu. Kemampuan ini sangat penting untuk memastikan seluruh tugas berjalan dengan baik. Yang kelima, keinginan belajar kuat. Mengingat perkembangan website sangat cepat, menyesuaikan pesatnya teknologi terkini, keinginan belajar kuat dapat membantu kamu harus berkembang dan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan agar tetap dapat bersaing.